Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Aku harap cerita kali ini bisa menghibur kalian dan membuat hari-hari kalian lebih berwarna. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan menjaga kesehatan, karena tak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di luar sana. Nah, langsung aja ya, kita mulai ceritanya. Ini adalah cerita nyata, cerita tentang seorang penjual tahu bernama Pak Jono. Pak Jono bukan orang yang terlalu kaya, tapi ia hidup bahagia dengan usahanya yang sederhana. Setiap pagi, ia mempersiapkan tahu gorengnya dengan penuh semangat. Tahu gorengnya sangat terkenal di kampung itu, karena bumbu kacang yang dibuatnya dengan resep turun-temurun. Setiap hari, ia mendorong gerobaknya keliling kampung, berjualan dari pagi hingga sore. Namun, suatu hari yang tak biasa, Pak Jono mengalami kejadian yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Hari itu, Pak Jono memutuskan untuk mencari pelanggan di ujung desa yang jarang ia kunjungi. Jalan itu lebih sepi, dan biasanya ia tidak pernah berjualan di sana. Namun, hari itu ia merasa ada dorongan untuk mencoba jalan baru. Mungkin karena tidak ada yang membeli tahu di jalan biasa, atau mungkin karena ia merasa ingin mencari tantangan. Pagi itu, ia mulai berjalan menyusuri jalan yang lebih kecil, jalan yang dipenuhi dengan pepohonan besar yang sepertinya sudah lama tidak dipotong. Saat melangkah lebih dalam, Pak Jono merasa aneh. Jalan yang biasanya berdekatan dengan rumah penduduk tiba-tiba terasa kosong. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang yang lewat, hanya suara langkah kakinya yang bergema di sepanjang jalan. Pak Jono berpikir, mungkin aku hanya lelah. Tapi jalan ini masih terlihat normal, seharusnya tidak ada yang aneh. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana menjadi semakin sepi, hingga Pak Jono merasa seperti kehilangan arah. Ia tidak pernah melihat jalan ini sebelumnya, meskipun sudah puluhan tahun ia tinggal di desa itu. Tiba-tiba, Pak Jono melihat sebuah tempat yang sangat aneh. Ada sebuah lapangan yang sangat luas, dengan gerobak-gerobak kecil di sepanjang jalan. Di kejauhan, ia melihat banyak orang yang tampaknya sedang berjualan, namun mereka terlihat berbeda, seperti pakaian mereka bukan berasal dari dunia ini. Semua orang yang ia lihat tampak mengenakan pakaian lama, seperti pakaian dari zaman dahulu. Tak ada yang tampak modern, dan suasananya sangat sunyi, seolah-olah ada yang tidak beres. Pak Jono mendekat, masih berpikir bahwa ini mungkin pasar yang baru dibuka. Namun, semakin ia mendekati, semakin ia merasakan ketidakberesan. Beberapa orang yang ada di sana hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak melihatnya. Beberapa lainnya terlihat sibuk dengan gerobak mereka, tetapi tidak ada satupun yang berbicara. Saya harus cari tahu apa yang sedang terjadi, pikir Pak Jono, meskipun rasa takut mulai merayapi dirinya. Ia mendekati seorang penjual yang tampaknya lebih tua, berharap bisa bertanya arah pulang. Permisi, Pak. Saya nyasar. Bisa tolong beri petunjuk jalan keluar, tanya Pak Jono. Penjual itu hanya menatap Pak Jono tanpa menjawab, kemudian tersenyum aneh, menunjukkan giginya yang tampak sangat tajam. Pak Jono merasa semakin cemas. Di sini tak ada jalan keluar, nak, kata penjual itu dengan suara pelan, kau sudah memasuki dunia yang berbeda. Dan tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Pak Jono tercengang. Dunia yang berbeda? Apa maksudnya? Penjual itu tidak menjawab lagi. Pak Jono merasa tubuhnya mulai lemas. Ada ketakutan yang menguasai dirinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia berbalik untuk mencari jalan keluar, namun jalan yang ia lewati kini terasa semakin panjang dan sempit. Saat itu, Pak Jono merasakan seperti ada yang mengikuti. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, meskipun tidak ada siapapun. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan seseorang yang berdiri di ujung jalan, memandangnya dengan tatapan kosong. Pak Jono tidak tahu harus berbuat apa. Ia berlari, namun jalan yang ia lewati selalu kembali ke tempat yang sama, pasar yang aneh itu, dengan orang-orang yang semakin banyak, namun semakin tidak tampak manusiawi. Akhirnya, setelah beberapa lama berlari tanpa tujuan, Pak Jono terjatuh ke tanah. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di tempat yang sangat familiar, depan rumahnya sendiri. Namun, ada yang aneh. Pak Jono merasa tubuhnya sangat lelah, dan ketika ia masuk ke dalam rumah, ia merasa seperti waktu telah berhenti. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, tetapi ia merasa ada sesuatu yang hilang.
Ia mencoba untuk kembali berjualan tahu keesokan harinya, namun tak ada satu orang pun yang mendekat. Semuanya tampak seperti menghindarinya. Pak Jono merasa cemas dan bingung. Seperti ada yang berubah, tetapi ia tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari berlalu, dan Pak Jono mulai merasa semakin terasing. Meskipun ia kembali ke dunia nyata, ada rasa kosong yang menghantuinya. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang ia alami, dunia yang ia temui, pasar yang aneh, dan orang-orang yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Setiap malam, Pak Jono terbangun dari mimpi buruk yang sama, melihat pasar itu lagi, dan mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia jelaskan. Hingga hari ini, Pak Jono masih merasa ada yang tidak beres. Meskipun ia kembali berjualan tahu seperti biasa, ia tahu bahwa ia telah melewati batas yang tak bisa dipahami, sebuah dunia yang hanya bisa ia ingat dalam mimpi buruknya. Dunia lain yang tak akan pernah bisa ia lupakan.